Perintah Kaisar Naga. Bab 1921 sampai dengan 1930. Audiobook Novel Silat. Episode 193. Anda harus tahu bahwa meskipun sekte roh iblis adalah sekte iblis, tujuan yang dijunjung tinggi adalah untuk menjauhkan diri dari dunia dan berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Selama bertahun-tahun, sekte roh iblis jarang keluar dari alam rahasia dan memulai perselisihan dengan keluarga sekte di dunia sekuler di luar. Selain itu, sekte roh iblis dan sekte hati iblis hampir tidak cocok, dan sekarang David tiba-tiba membuat pengumuman seperti itu, yang membuat banyak orang tidak tahan. Wakil sekte, apa maksudmu? Mengapa master sekte tidak keluar dan mengumumkan masalah yang begitu penting? Seorang perwira senior berdiri dan bertanya pada David. Di mata mereka, master sekte masih memiliki kekuatan tertinggi. Adapun David, banyak orang masih sedikit tidak yakin, lagi pula David masih terlalu muda. Sedang sakit, jadi aku akan mengumumkannya atas namanya. Master sekte sudah membuat keputusan, jadi kalian hanya perlu mematuhinya. David melirik semua orang, lalu berkata dengan dingin. Master sekte sakit, maka kita harus pergi dan melihat, ayo pergi dan melihat master sekte, dan mendengarkan perintah master sekte. Orang tingkat tinggi lainnya berdiri dan berkata dengan keras. Bajingan, sebagai wakil sekte, aku bahkan tidak punya hak itu? Kamu pengkhianat. Setelah David selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya tiba-tiba, dan kekuatan yang menakutkan langsung menyerang, langsung menjatuhkan orang tingkat tinggi itu. Langkah David langsung mengejutkan banyak orang. Semua orang tidak tahu kekuatan David yang sebenarnya, mereka hanya tahu bahwa dia masih muda dan sopan, jadi mungkin kekuatannya mungkin tidak terlalu tinggi. Jadi semua orang tidak takut pada David. Jika master sekte tidak secara pribadi memesannya, tidak ada yang akan mendengarkan David. Tapi sekarang David hanya menunjukkan tangannya, dan semua orang tercengang. Melihat tidak ada seorang pun di kerumunan yang berani berbicara, David menyeringai di wajahnya. Wakil sekte, apa yang kamu katakan mungkin bukan maksud master sekte, tapi maksudmu sendiri? Karena sepertinya master sekte kami seharusnya sudah dibunuh olehmu sejak lama. Deacon Lu berdiri dan bertanya pada David. Deacon Lu, apa maksudmu? David menyipitkan matanya sedikit. Apa maksudku? Kamu harusnya mengerti. Master sekte kita tiba-tiba mulai memakai topeng sejak beberapa tahun yang lalu, mengatakan bahwa dia cacat dan takut dilihat orang. Sebenarnya, sejak saat itu, master sekte kami seharusnya sudah dibunuh olehmu. Kamu telah mengendalikan tubuh master sekte dengan metode iblis. Master sekte saat ini mungkin hanya kerangka. Napas Deacon Lu mulai meledak, dia menatap David dengan dingin dan berkata. Deacon Lu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hati-hati, aku akan menghukummu karena kejahatan menipu orang dengan berbohong. David meraung. Saya membingungkan orang dengan gosip, hari ini saya akan membiarkan Anda melihat apakah saya gosip. Setelah Deacon Lu selesai berbicara, dia langsung berteriak keras, bahwa master sekte masuk. Segera, dua anggota sekte roh iblis membawa master sekte, dan master sekte masih memiliki topeng di wajahnya. Melihat ini, semua orang membungkuk dan berteriak, master sekte. Melihat bahwa Deacon Lu benar-benar mengirim seseorang untuk secara diam-diam membawa raja, mata David penuh dengan niat membunuh, tetapi dia sedikit mengepalkan tinjunya. Semua orang bisa melihat dengan jelas seperti apa master sekte kita. Dengan mengatakan itu, Deacon Lu melepas topengnya, memperlihatkan tengkorak suram di dalamnya. Melihat ini, semua orang menjadi pucat karena terkejut. David, bagaimana kamu menjelaskan ini? Deacon Lu bertanya pada David. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Mereka yang mengikuti saya makmur dan mereka yang menentang saya binasa. Jika Anda tunduk kepada saya, sumber daya kultivasi semua orang akan berlipat ganda di masa depan. David berjanji pada semua orang. David dengan dingin dan berkata. Ketika semua orang melihat ini, itu benar-benar memalukan, dan banyak orang berdiri di belakang David satu demi satu. David telah menjadi wakil sekte selama bertahun-tahun, tentu saja dia juga memiliki beberapa kroninya sendiri. Di sisi Deacon Lu, hanya ada beberapa orang yang berdiri bersamanya.
Ada juga beberapa orang yang bimbang dan tidak tahu harus berpihak kemana. Diakon Lu memandangi orang-orang yang berdiri di belakang David, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Kalian orang-orang yang berbahaya, apakah kalian lupa apa yang diajarkan oleh Master Sekte kepada kita? Diakon Lu, mereka yang mengetahui urusan saat ini adalah pahlawan. Saya menyarankan Anda untuk patuh mendengarkan wakil sekte. Sekarang Master Sekte sudah mati, tidak baik bagi Anda untuk begitu gigih. Seorang anggota senior dari Sekte Roh Iblis berkata kepada Diakon Lu. Sialan, hal yang tidak tahu malu, Sekte Roh Iblis dan Sekte Hati Iblis tidak cocok, dan sekarang kita ingin bersatu, aku tidak akan pernah setuju. Saat dia mengatakan itu, Diakon Lu melompat, dan menampar eksekutif senior yang baru saja berbicara. Pengadilan kematian? Melihat ini, David melambaikan tangannya dengan santai. Diakon Lu merasakan kekuatan besar datang, dan kemudian dia terpesona. Terlihat dari sini bahwa masih ada jarak yang sangat jauh antara kekuatan Diakon Lu dan David. Darah berdarah dari sudut mulut Diakon Lu, dan organ dalamnya juga bergolak. Telapak tangan ini menyebabkan dia terluka parah. Diakon Lu, cepatlah, mari hentikan mereka. Setelah beberapa orang yang berdiri dengan Diakon Lu selesai berbicara, mereka bergegas maju dengan putus asa untuk mengulur waktu agar Diakon Lu melarikan diri. Melihat ini, Diakon Lu hanya bisa mengertakkan gigi dan berlari menuju luar tempat rahasia. Di sisi lain, Dev sedang menunggu dengan tenang. Dia tahu bahwa setelah Jane minum obat, Sekte Roh Iblis akan bergerak lagi, jadi dia menunggu. 10.000 tahun Polygonum Multiflori diletakkan secara acak di atas meja. Segera, Dev merasakan aura samar, dan jelas bahwa pihak lain sengaja menyembunyikan auranya. Ada sedikit kegembiraan di wajah Dev, dia merasa David pasti ada di sini. Tetapi pada saat ini, di luar kamar Dev, ada seorang pria berjubah hitam, dengan aura suram di sekelilingnya. Di bawah jubah hitam adalah wajah pucat Zeke. Zeke membuka pintu kamar Dev, dan menemukan bahwa Dev telah meletakkan Polygonum Multiflorum 10.000 tahun di atas meja. Dev ini terlalu arogan. Dia berani menempatkan Polygonum Multiflorum yang berusia 1.000 tahun dengan cara yang begitu acak. Jiwa dalam tubuh Zeke berkata setelah melihat ini. Tapi Zeke tidak berpikir begitu. Ketika dia melihat Dev secara acak mengatur Polygonum Multiflorum 10.000 tahun di atas meja, jantungnya berdetak kencang, dan dia tampak sedikit gugup. Zeke telah mengikuti Dev begitu lama, dia tahu bahwa Dev bukanlah orang yang ceroboh. Sekarang Dev dengan santai meletakkan 10.000 tahun Polygonum Multiflori di atas meja, jelas disiapkan, atau sengaja, siapa yang menunggu seseorang datang. Cepat dan dapatkan 10.000 tahun Polygonum Multiflorum, dan bawa pergi Dev ini, jangan sakiti tubuhnya. Jiwa mendesak Zeke. Zeke mengerutkan kening, senior, aku selalu punya firasat buruk. Mungkinkah Dev sengaja melakukannya? Bukankah Dev sudah meminum air sango? Bahkan jika dia tahu kau akan datang, lalu kenapa? Aku tidak tahu mengapa kamu menjadi penakut? Jiwa berkata tidak puas. Ketika Zeke mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju dan dengan hati-hati mengambil 10.000 tahun Polygonum Multiflorum di tangannya. Melihat Dev, yang sedang berbaring di tempat tidur, tidak bereaksi sama sekali, Zeke merasa lega, dan pada saat yang sama melepaskan napas sepenuhnya. Sekarang Dev telah mengambil air sangong, dia seperti orang biasa, jadi Zeke tidak perlu takut. Memegang Polygonum Multiflorum 10.000 tahun di tangannya, Zeke sangat bersemangat. Bawa Dev itu pergi juga. Jika kamu bisa melihat Dev ini, kamu pasti akan memberi kami banyak hadiah. Kata jiwa. Zeke melangkah maju, menepuk Dev dan berkata. Bangun, bangun. Dev berpura-pura mengantuk, dan bergumam dengan tidak puas. Siapa? Ini tengah malam, kenapa kamu tidak membiarkan orang tidur? Dev, kita bertemu lagi. Zeke menatap Dev dengan senyum muram di wajahnya. Zeke. Dev terkejut, dia tidak menyangka Zeke akan datang. Awalnya, Dev mengira itu adalah David, tetapi dia tidak ingin itu adalah Zeke, yang mengejutkannya. Ya, ini aku. Apakah kamu terkejut? Polygonum Multiflorum berumur ribuan tahun yang kamu dapatkan dengan susah payah sekarang menjadi milikku. Zeke memegang Polygonum Multiflorum ke arah Dev,
lalu mengulurkan tangan dan meraih bahu Dev. Sekarang bukan hanya poligonum multiflor milikku, tapi aku juga ingin membawamu pergi. Zeke berpikir bahwa Dev telah kehilangan keahliannya, jadi dia hanya mengambilnya dengan santai. Tapi mata Dev bersinar terang, dan dia menembak langsung, meraih pergelangan tangan Zeke, merebut multiflorum 10.000 tahun poligonum dari tangan Zeke, dan kemudian meninju dada Zeke dengan keras. Zeke dipukul begitu keras sehingga dia tidak bisa membela diri, dan dia dikirim terbang seketika, langsung mengenai lubang besar di dinding. Terkejut dengan wajah Zeke, dia berdiri dan menatap Dev. Kamu, keahlianmu belum hilang. Menghilang? Mengapa kamu ingin menghilang? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa meracuniku akan membuat keahlianku hilang? Dev menatap Zeke dengan dingin dan berkata. Ekspresi Zeke sangat jelek saat ini. Sialan, banyak sampah. Tapi sekarang tidak ada gunanya Zeke memarahinya, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dia hanya bisa merebutnya dengan paksa. Tapi suara keras barusan membuat Matt dan Walter bergegas mendekat. Jangan bertarung, ayo pergi. Jiwa berkata kepada Zeke. Jika hanya menghadapi Dev, Zeke masih bisa bertarung dengan jiwa di tubuhnya. Tapi sekarang akan ada yang datang untuk membantu Dev, jadi Zeke hanya bisa melarikan diri untuk sementara. Pada saat ini, Dev merasakan aura di tubuh Zeke, matanya sedikit menyipit dan berkata, tidak heran aku selalu merasakan aura yang sangat familiar tadi. Ternyata lelaki tua bungkuk itu sekarang tinggal di tubuhmu. Orang tua bungkuk? Zeke tercengang, dia tidak tahu bahwa Dev pernah mengikuti utusan iblis yang tinggal di tubuh lelaki tua itu sebelumnya. Berhenti berbicara omong kosong dengannya, ayo pergi. Jiwa mendesak. Zeke mengangguk, dan kemudian api tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Api membungkus tubuh Zeke, dan kemudian perlahan mulai menghilang. Melihat ini, mata Dev penuh kejutan, dia tidak tahu kapan, Zeke ini memiliki keterampilan sihir seperti itu. Hahaha, Dev, izinkan saya memberitahu Anda, tidak hanya Anda memiliki fisik yang istimewa, tetapi saya juga memiliki tubuh api. Zeke tertawa keras, tubuhnya perlahan akan melarikan diri ke dalam kehampaan. Hanya sihir ruang dan waktu, kamu ingin melarikan diri. Tiba-tiba, Walter mendengus dingin, dan tiba-tiba ada tali yang bersinar di tangannya. Tiba-tiba, Walter melemparkan tali ke arah Zeke. Segera, cahaya keemasan menyala, dan Zeke, yang akan menghilang, muncul lagi pada saat ini, dan tali itu menjerat Zeke. Tali abadi? Mata Zeke menunjukkan kepanikan. Aku tidak berharap kamu tahu tali abadi. Walter tampak sombong, seikat tali abadi ini adalah senjata suci keluarga Jiang mereka, jangan bawa keluar kali ini. Dev, penjarakan ruang ini dengan cepat. Seperti yang dikatakan Matt, beberapa kertas jimat kuning tiba-tiba muncul di tubuhnya, terbang langsung ke arah Dev. Ketika Dev melihat ini, dia langsung mengerti, menggigit jarinya dalam sekejap, dan melambaikan tangannya dengan santai, jimat berwarna darah muncul di kertas jimat. Mantra ini bersinar dengan cahaya, memenjarakan seluruh ruangan Dev untuk mencegah Zeke menggunakan sihir ruang dan waktu untuk melarikan diri. Zeke melihat jimat yang berkedip-kedip, dan berkata dengan heran. Dev, bagaimana kamu bisa tahu cara mengejar jimat? Anda tahu, Dev tahu terlalu banyak hal, dan sekarang dia bahkan tahu cara mengejar mantra, dan dia sangat mahir, yang membuat Zeke merasa ketakutan. Zeke, aku tahu lebih dari itu, hari ini aku akan membiarkanmu mencoba semuanya. Seperti yang dikatakan Dev, cahaya keemasan samar muncul di tangannya. Kali ini, Zeke dan jiwa di tubuhnya panik. Menghadapi Dev, Matt dan Walter, dan pihak lain juga memiliki senjata suci, Zeke tidak memiliki peluang untuk menang. Jangkrik emas lolos dari cangkangnya. Jiwa mengingatkan Zeke. Melihat ini, Zeke hanya bisa menggertakkan giginya, dan tubuhnya mulai menyusut seketika, melepaskan diri dari belenggu tali peri. Tapi begitu Zeke melepaskan diri, Dev memukulnya. Tinju cahaya suci. Turunkan tangannya ke depan. Pukulan menakutkan Dev menyapu, dan Zeke bahkan tidak bisa mengelak. Pukulan keras Dev langsung menembus dada Zeke. Zeke memuntahkan seteguk darah, dan menatap Dev dengan marah. Dev, apakah kamu ingin membunuh mereka semua?
Omong kosong, orang sepertimu hanyalah bencana jika kamu tetap hidup di dunia ini. Mata Dev dingin, tanpa belas kasihan sedikit pun, dia bergegas menuju Zeke lagi. Ledakan. Dev pecah dengan seluruh kekuatannya kali ini, di bawah satu pukulan, seluruh tubuh bagian atas Zeke hampir hancur, berlumuran darah, dan napasnya menjadi sangat lemah. Melihat Zeke seperti ini, Matt dan Walter mengendurkan kewaspadaan mereka. Lagi pula, Zeke seperti ini, dan Dev bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Dan Dev juga merasa sedikit aneh saat ini, meskipun kekuatan Zeke mungkin tidak sebaik miliknya, tidak mungkin dia menjadi sangat lemah sehingga dia dipukul 2 kali oleh dirinya sendiri dan langsung mati. Tapi melihat penampilan sekarat Zeke, dia sepertinya tidak berpura-pura, yang sangat mengejutkan Dev. Dev, tunggu saja aku, jika aku tidak mati, aku pasti akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan bagian. Zeke berteriak pada Dev dengan wajah ganas, masih memprovokasi Dev. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi hidup-hidup hari ini. Setelah selesai berbicara, Dev menendang Zeke. Dan Zeke mengikuti tendangan Dev, dan tubuhnya tiba-tiba menembus dinding, dan tubuhnya jatuh keluar. Rusak. Melihat hal tersebut, Dev langsung bereaksi, dan langsung mengejarnya. Tetapi ketika Dev mengejarnya, dia melihat bahwa Zeke langsung berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang tanpa jejak. Dan jubah hitam Zeke tetap berada di tanah, berlumuran darah. Sial, dia lari lagi. Memegang jubah hitam, Dev tidak bisa menahan untuk mengutuk. Pada saat ini, Matt dan Walter juga bergegas keluar. Dev buru-buru berkata kepada Matt, "Tuan Hu, pergi dan lihat apakah Jane masih ada di sana." Matt mengangguk, lalu bergegas ke kamar Jane dan menemukan bahwa Jane tidak ada di kamar. Dia tidak ada, kurasa dia sudah kembali ke sekte roh iblis. Kata Matt. Ayo pergi ke sekte roh iblis. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Mungkinkah sekte roh iblis dan aliansi seni bela diri benar-benar sarang ular dan tikus? Dev akan melihat apakah sekte roh iblis ini telah menjadi dunia David. Dev membawa Matt dan menuju sekte roh iblis, dan Walter mengikuti dengan tuan keluarga Jiang. Tetapi ketika Dev dan yang lainnya tiba di pintu masuk ke alam rahasia sekte roh iblis, mereka menemukan bahwa gerbang masuk bersinar dengan cahaya, dan orang yang berlumuran darah berlari keluar. Orang ini tersandung dan langsung berlari ke arah Dev dan yang lainnya, dan ada beberapa orang yang mengejar di belakang orang ini. Ketika dia semakin dekat, Dev menyadari bahwa orang yang berlumuran darah itu ternyata adalah Deacon Lu yang telah bertarung melawannya pada saat itu. Dan orang-orang yang mengejar di belakang juga anggota sekte roh iblis. Dev telah melihatnya di aula utama sekte roh iblis. Setelah Deacon Lu bertemu Dev, dia jelas terkejut, dan kemudian dia berkata dengan cemas kepada Dev, "Dev, kamu datang tepat pada waktu. Sekarang sekte roh iblis telah memberontak, dan mereka semua telah menjadi pengikut David, dan sekarang sekte roh iblis mengikuti sekte hati iblis. Mereka tidak lagi membedakan satu sama lain. Kerjasama antara sekte roh iblis dan kamu mungkin palsu, jadi larilah untuk hidupmu." Dev terkejut dengan apa yang dikatakan Deacon Lu. Sepertinya situasinya mirip dengan yang dia harapkan. David memang tidak seperti yang terlihat, pria ini sangat ambisius. Deacon Lu, apa yang terjadi dengan sekte roh iblis? Dev meminta Deacon Lu untuk mengklarifikasi. Deacon Lu menghela nafas dan berkata, "David bajingan ini, dia telah membunuh penguasa sejak lama, dan diam-diam telah mengendalikan sekte roh iblis dan mengembangkan kroni-kroninya sendiri. Sekarang waktunya sudah matang, dan inilah saatnya untuk mencaplok sekte roh iblis kami." Saat Deacon Lu berbicara, beberapa petinggi dari sekte roh iblis telah menyusul di belakangnya. Ketika mereka melihat Dev, beberapa orang sedikit terkejut, dan salah satu dari mereka menunjuk ke Deacon Lu dan berkata, "Deacon Lu, tolong kembalilah bersama kami dengan patuh, ini adalah niat wakil sekte, kalau tidak kita hanya bisa bersikap kasar." Kamu pengkhianat, Master memperlakukanmu dengan baik saat itu, tapi sekarang Master telah terbunuh, kamu bahkan tidak mengatakan kamu akan membalas dendam, tetapi kamu malah berkhianat. Deacon Lu memarahi beberapa pejabat tinggi. Mendengar ini, manajemen puncak dari sekte roh iblis juga memiliki wajah jelek. Lagi pula, tidak ada yang mau disebut pengkhianat.
Deacon Lu, kami hanya ingin hidup, saya harap Anda tidak mempersulit kami. Perwira berpangkat tinggi berjalan perlahan menuju Deacon Lu. Deacon Lu mengertakkan gigi dan menunjukkan sikap putus asa. Kamu berasal dari klan yang sama, bagaimana kamu bisa membunuh satu sama lain dalam sekejap? Apakah karena David itu? Dev melangkah maju dan berdiri di depan Deacon Lu dan berkata. Melihat ini, anggota petinggi dari sekte roh iblis menjadi dingin dan berkata, Dev, ini adalah urusan keluarga sekte roh iblis kami, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Saya sekarang dalam hubungan kerjasama dengan sekte roh iblis. Jika ada yang salah dengan sekte roh iblis, tentu saja saya harus bertanya. Sekarang kembali dan beritahu David bahwa aku di sini untuk membunuhnya. Dev tersenyum dingin. Juga mengguncang tubuhnya. Melihat apa yang Dev katakan, wajah para petinggi sekte roh iblis semuanya menjadi jelek. Sialan, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Tuan Chen? Walter mengutuk, dan segera di belakangnya, para ahli dari keluarga Jiang bergemerincing, dan mengepung para anggota berpangkat tinggi dari sekte roh iblis. Melihat ini, beberapa petinggi dari sekte roh iblis tertegun. Mereka bisa saja mengkhianati sekte hanya untuk bertahan hidup. Dan sekarang mereka menghadapi bahaya, semuanya telah mengubah ekspresi mereka secara drastis. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka pasti bukan lawan. Oke, ayo kembali dan beritahu wakil sekte sekarang. Anggota petinggi dari sekte roh iblis mengangguk, lalu perlahan mundur. Hanya ketika tidak ada posisi berbahaya, berbalik dan membuka gerbang alam rahasia, dan langsung masuk. Ketika para eksekutif senior dari sekte roh iblis berjalan kembali, Deacon Lu tiba-tiba berlutut di depan Dev. Terima kasih, Tuan Chen karena telah menyelamatkan hidup saya, dan saya harap Tuan Chen dapat menyelamatkan sekte roh iblis kami dari api dan air. Banyak orang sekarang dipaksa oleh David. Deacon Lu, kamu tidak perlu memberitahuku, aku akan menyingkirkan David. Dev dan aliansi seni bela diri tidak dapat dipisahkan, dan di belakang aliansi seni bela diri adalah sekte hati iblis. Dan sekarang David ingin memimpin sekte roh iblis untuk tunduk pada sekte hati iblis. Dev tidak dapat membiarkannya berhasil. Dengan kata-kata Tuan Chen, maka sekte roh iblis kita akan terselamatkan. Aku akan membawamu ke dunia rahasia. Jika nanti metode memasuki dunia rahasia diubah, maka kita tidak akan bisa masuk. Setelah Deacon Lu selesai berbicara, dia memimpin Dev dan yang lainnya melewati gerbang alam rahasia dan datang ke sekte roh iblis. Pada saat ini, Zeke mengambil alih seluruh sekte roh iblis setelah berurusan dengan beberapa anggota berpangkat tinggi dari sekte roh iblis yang menentangnya. Sekarang dia dianggap sebagai penguasa sejati dari sekte roh iblis, dan David masih menantikan masa depannya sendiri. Ketika energi spiritual pulih dan iblis darah bangkit kembali, seluruh dunia akan menjadi milik mereka. David kembali ke kamar dengan wajah gembira. Jane sudah terbaring di tanah kelelahan. Jane mencoba yang terbaik untuk menembus lingkaran sihir di sekitar ruangan, tapi dia masih tidak bisa keluar. Melihat David kembali, Jane secara naluriah ingin berdiri, tetapi dia sudah kehilangan semua kekuatannya. Jane menatap David dengan marah, dia tidak pernah berpikir bahwa David adalah orang seperti itu. Melihat tatapan marah Jane, David tidak peduli sama sekali, tetapi perlahan berjongkok, dengan lembut membelai wajah Jane dan berkata, "Kamu tidak harus menatapku seperti itu, izinkan aku memberitahumu, seluruh sekte roh iblis sekarang adalah milikku, dan kamu akan menjadi istri raja di masa depan, jadi kamu pasti bahagia." Seperti yang dikatakan David, dia melemparkan dirinya ke Jane dan mencium Jane dengan putus asa. Jane menolak dan menggigit David dengan keras. David menampar Jane 2 kali, menyebabkan darah mengalir dari sudut mulut Jane. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Biarkan aku memberitahumu, kamu sudah lama menjadi milikku, mengapa kamu masih berpura-pura di sini? Setelah selesai berbicara, David membawa Jane ke tempat tidur, dan terus melampiaskan hasrat binatangnya yang belum selesai. Jane hanya bisa memalingkan kepalanya, menangis diam-diam. Saat ini, Deacon Lu telah membawa Dev ke aula utama sekte iblis. Begitu mereka masuk, mereka dikelilingi oleh orang-orang dari sekte roh iblis. Deacon Lu melihat para pemenang dari sekte roh iblis ini, dan kesedihan yang tak dapat dijelaskan melintas di wajahnya. Kalian semua adalah anggota sekte roh iblis,
Bagaimana kalian bisa menjadi pengkhianat? Di mana David? Deacon Lu meraung. Tak satu pun dari anggota sekte roh iblis itu berbicara sepatah kata pun, dan sebenarnya mereka tidak ingin melakukan apapun pada Deacon Lu. Deacon Lu, kamu harus memanfaatkan ketidakhadiran wakil sekte dan melarikan diri dengan cepat, kami tidak akan mempersulitmu. Pada saat ini, seorang anggota tingkat tinggi dari sekte roh iblis berdiri dan berkata, "Aku tidak akan pergi. Jika aku pergi, sekte roh iblis akan benar-benar berakhir. Aku membawa Tuan Chen ke sini. Kami di sini untuk membunuh David." Deacon Lu berkata, Deacon Lu, kamu terlalu sombong, bisakah kamu membunuh wakil sekte?" Beberapa kroni David datang, dan orang-orang inilah yang paling mendukung David. Deacon Lu baru saja akan berbicara, tetapi Dev mendahuluinya dan berkata, "Bukannya dia ingin membunuh David, tapi aku yang akan membunuhnya. Dev, ini masalah internal dari sekte roh iblis kami. Tidak ada hubungannya denganmu?" Kata salah satu dari mereka. "Tidak masalah, aku hanya tidak suka David itu, jadi aku hanya ingin membunuhnya dengan santai." Dev bertanya dengan provokatif. "Anda?" Kali ini, beberapa kroni David terdiam. "Pergi dan panggil David, atau kamu yang akan mati." Dev berkata dengan dingin. "Dev, jangan terlalu." Tepat saat salah satu dari mereka membuka mulutnya, aura menakutkan keluar dari tubuh Dev, dan dia meninjunya. Angin tinju yang menakutkan menyapu, dan pukulan ini menghantam tubuh orang itu, meledakkannya. Ledakan. Daging dan darah yang berserakan memenuhi seluruh aula dengan bau darah. Alasan mengapa Dev seperti ini adalah karena dia tahu bahwa untuk menekan orang-orang ini, dia hanya dapat menggunakan guntur untuk menakut-nakuti mereka, dan kemudian akan mudah untuk menghadapinya. Benar saja, pukulan Dev langsung mengejutkan semua orang. Bahkan kroni David mengubah wajah mereka ketakutan dan mundur lagi dan lagi. "Pergi dan panggil David ke sini, atau kamu akan mati." Dev berkata tanpa ekspresi. Orang-orang itu memandangi mayat teman mereka yang hancur, dan berbalik dan lari ketakutan. Anggota sekte roh iblis lainnya di aula utama tidak berani bernapas, mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Dev akan begitu menakutkan. Pada saat ini, David dengan putus asa melampiaskan di dalam ruangan. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka oleh seseorang, dan beberapa kroni David masuk. Tapi ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka langsung terpana. Mereka tidak pernah berpikir bahwa David akan berada dalam mood untuk bermain dengan wanita setelah mengambil alih sekte roh iblis. Melihat ini, David sangat marah dan meraung. "Keluar!" Beberapa kroni berlari dengan tergesa-gesa, dan kemudian berseru dengan cemas, "Master Sekte, itu tidak baik." Deacon bergegas masuk bersama Dev, dan membawa banyak orang bersamanya. Ketika David mendengarnya, dia tertegun sesaat, lalu melompat dari tempat tidur, bertanya dengan lantang. "Siapa yang kamu bicarakan?" "Dev, itu Dev," kata seorang ajudan. "Tidak mungkin, Dev seharusnya sudah ditangkap sekarang, bagaimana dia bisa datang ke sekte roh iblis?" David tahu bahwa Dev telah mengambil air sangong, dan Zeki pergi untuk menangkap Dev, jadi bagaimana dia bisa muncul di sini? "Master Sekte, itu memang Dev, dan dia baru saja membunuh salah satu dari kita." Orang kepercayaan lainnya juga berkata dengan cemas. Ketika David mendengar ini, dia harus mempercayainya, dan mengerutkan kening dan berkata, "Benar-benar aneh, bukankah Dev meminum air sangong?" Memikirkan hal ini, David tiba-tiba melirik Jane yang sedang berbaring di tempat tidur, dan kemudian matanya dipenuhi amarah. Kekuatan Dev belum hilang, dan masih muncul di sini. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Jin berbohong kepada mereka dan tidak memberikan air sangong Dev. Setelah memelototi Jin dengan ganas, David memimpin orang-orang menuju aula utama dengan cepat. David pergi, tetapi dia lupa untuk memulai kembali lingkaran sihir. Melihat ini, Jin buru-buru berpakaian, bangun dari tempat tidur dengan susah payah, dan berjalan keluar kamar. Segera, David datang ke aula utama. Ketika dia melihat bahwa itu memang Dev, ekspresi David menjadi sangat jelek. Hanya saja David masih mempertahankan sikap sopan masa lalu, melangkah maju ke arah Dev dan berkata, "Tuan Chen,
saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di sini di sektor roh iblis saya. Melihat David masih berpura-pura saat ini, Dev mau tidak mau mendengus. David, kamu ingin bekerja sama denganku, lalu menipuku di sini, apa rencanamu yang sebenarnya? Dev bertanya dengan lugas. Apa yang Tuan Chen katakan? Saya benar-benar ingin bekerja sama dengan Tuan Chen, dan semua yang saya katakan kepada Tuan Chen adalah benar. Aku memberitahumu tentang tanaman obat 10.000 tahun kan? Tempat di mana energi spiritual pulih, aku juga sudah memberitahumu. Bagaimana kamu bisa meragukan ketulusanku? David bahkan berpura-pura dianiaya dan berkata kepada Dev. Melihat akting David, Dev mengangkat mulutnya sedikit. David, lalu bagaimana dengan Deakon Lu? Kudengar sekte roh iblismu akan bergabung dengan sekte hati iblis. Kamu harus tahu bahwa sekte hati iblis adalah sekte di belakang aliansi seni bela diri Kyoto, dan kamu juga tahu kebencian yang aku miliki dengan aliansi seni bela diri. Pacarku masih di tangan sekte hati iblis. Kamu bilang akan membantuku menyelamatkan pacarku. Dev menanyai David, dan David tampaknya tidak panik tentang hal itu, tetapi tersenyum ringan. Tuan Chen, masalah Deakon Lu adalah masalah internal dari sekte roh iblis kita. Hubungan kerjasama kita bukan berarti Anda bisa ikut campur dalam urusan sekte kami. Aku bekerja sama dengan sekte hati iblis untuk membantumu menyelamatkan pacarmu secepat mungkin. Bukankah itu bagus? David masih berdalih. Dev tidak pernah berpikir bahwa David ini akan sangat tidak tahu malu, dia masih ingin membohongi dirinya sendiri saat ini. David, kamu bajingan dengan wajah manusia dan hati binatang buas. Kamu memintaku untuk meracuni Tuan Chen, dan kamu mengirim orang untuk mengambil Polygonum Multiflorum. Kamu melakukannya juga. Mungkinkah ini juga untuk Tuan Chen, kan? Pada saat ini, Jane masuk ke aula, bersandar di dinding dengan satu tangan, dan berkata kepada David dengan marah. Saat ini, Jane kelelahan, rambutnya berantakan, dan wajahnya sangat jelek. Matt melirik penampilan Jane, dan sedikit rasa kasihan muncul di matanya. Bahkan jika Jane memasukkan obat ke dalam teh mereka, Matt tidak membencinya sama sekali. Melihat Jane keluar, ekspresi David langsung menjadi dingin, dan dia berkata dengan tatapan membunuh, kamu berani mengkhianatiku, aku memintamu untuk memberi mereka air sangong, mengapa kamu tidak melakukannya, dan kamu berbohong padaku? Dia tidak berbohong padamu, dia memang memasukkan air sangong ke dalam teh kami. Tapi aku kebal terhadap semua racun, dan air sangong itu sama sekali tidak berpengaruh padaku. Dev tersenyum dingin. Juga mengguncang tubuhnya. Jin memandang Dev, lalu menundukkan kepalanya karena malu. Dia memasukkan air sangong ke dalam teh Dev, yang membuat Jin merasa malu melihat Dev. Aku tidak menyangka kamu memiliki fisik seperti itu. Dan akan membantuku menyelamatkan pacarku. Wajah David murung. Sekarang setelah dia menjelaskan, David tahu bahwa dia tidak bisa berpura-pura lagi. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Saat dia mengatakan itu, Dev mulai memancarkan semburan aura yang menakutkan. Melihat ini, David hanya bisa mendengus dingin. Dev, dengan kemampuanmu saat ini, kamu sama sekali bukan tandinganku. Dan jangan lupa bahwa ini adalah sekte roh iblis dan wilayahku, jadi sebaiknya kamu tidak mengganggu urusan sekte roh iblis kita. Aku bisa membiarkanmu pergi sekarang. Apakah kamu pergi untuk menyelamatkan pacarmu atau pergi ke Pulau Penglai, aku dapat terus membantumu. Tapi jika kamu bersikeras ikut campur dalam urusan sekte roh iblis kami, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. David menghadapi Dev tanpa panik. Aku bukan lawanmu? Sebegitu narsiskah kamu? Dev tersenyum dingin. Juga mengguncang tubuhnya. Narsis? David mendengus dingin, dan kemudian aura menakutkan meletus dari tubuhnya, langsung menekan aura Dev. Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku narsis? Aku bisa menjadi master sekte ini, tapi tidak hanya bergantung pada cara, tetapi juga pada kekuatan masa depan. Puncak Wuhou Agung? Dev sedikit mengernyit, dia tidak pernah berpikir bahwa David akan begitu kuat, dia sebenarnya adalah puncak dari Wuhou Agung. Yang lain juga memandang David dengan kaget, bahkan Deakon penuh keterkejutan. Jelas, dia telah ditipu oleh David selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu kekuatan aslinya. Kenapa?
apakah kamu takut? Jika kamu takut, pergilah dengan patuh. Aku tidak akan mempermalukanmu, dan aku juga tidak akan memaksamu untuk memberikan tubuh iblis darah. David memandang Dev dengan jijik di wajahnya dan berkata dengan tenang. Dev sedikit mengernyit, David ini mendiskusikan kerjasama dengannya untuk mendapatkan tubuh iblis darah. Tetapi saat ini David tidak lagi menginginkan tubuh iblis darah, yang mengejutkan Dev. Tapi bagaimanapun juga, tidak mudah bagi Dev untuk pergi. Kamu sangat gila, tidakkah kamu tahu bahwa 7 Wuhou dari aliansi seni bela diri, dan bahkan senjata suci bela diri, semuanya dibunuh olehku? Hanya karena kamu hanyalah puncak Wuhou Agung, kamu berani menjadi begitu sombong. Zeke yang muncul tiba-tiba, kamu pasti mengenalnya. Bahkan ketika dia melihatku, dia lari untuk menyelamatkan hidupnya. Dev mencibir. Jangan bandingkan si idiot itu denganku. Jika dia tidak memiliki jiwa utusan iblis di tubuhnya, jadi apa dia? Aku ingin semua orang tahu bahwa bahkan tanpa restu jiwa, aku masih bisa menembus Wuhou dan mencapai level Wusheng. Wajah David penuh dengan penghinaan, dan dia bahkan tidak menghargai Zeke. Alasan mengapa dia sangat menghormati Zeke juga karena roh utusan iblis dalam tubuh Zeke. Tuhan ingin membiarkanmu mati, dia pasti akan membuatmu gila. Kupikir waktu kematianmu telah tiba. Saat dia mengatakan itu, mata dingin Dev memancarkan gelombang kedinginan. Jangan hancurkan aulaku, aku akan menunggumu di luar. Setelah selesai berbicara, David berjalan perlahan dengan tangan di belakang, diikuti oleh kroni-kroni itu. Sial, pria ini terlalu menarik, aku akan meladeninya. Melihat tampilan David, Walter tidak tahan lagi. Kakak Jiang, jangan marah, aku yang akan melakukannya. Dev tersenyum ringan. Pada saat ini, Dev memiliki pedang pembunuh naga di tangannya, dan dia tidak takut sama sekali bahkan jika harus menghadapi puncak Wuhou Agung. Semua orang berjalan keluar dari aula, dan ketika Matt berjalan keluar dari aula, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam melirik Jane. Dia benar-benar ingin maju untuk menghibur Jane, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Di halaman sektor roh iblis, Dev berdiri di hadapan David. Saya melihat David perlahan mengangkat tangannya, dan napas yang kuat tiba-tiba keluar. Ledakan. Dengan dia sebagai pusatnya, kekuatan besar menyerbu Dev seperti tsunami. Angin kencang menyapu, dan seluruh alam rahasia bergetar. Batu bata di tanah menjadi terkoyak, dan itu berguncang, seolah-olah alam rahasia akan runtuh. Merasakan kekuatan yang menakutkan ini, semua orang bersembunyi dan menonton dengan aman. Puncak Wuhou Agung, sungguh menakjubkan. Merasakan tekanan ledakan di sekelilingnya, Dev tidak bisa menahan sedikit cemberut. Hahaha, Dev, jika kamu hanya berpikir bahwa aku adalah kekuatan puncak Wuhou Agung, maka kamu salah besar. Ini adalah dunia rahasia, dan ada hukum, dan akulah yang membuat hukum itu. Seperti yang dikatakan David, dari ruang kacau ke segala arah, kekuatan tak terlihat menyerang, seperti gunung, terus-menerus menekan ke arah Dev. Ubin lantai di bawah kaki Dev langsung runtuh, dan tulang-tulang di tubuhnya juga mengeluarkan suara berderak. Pada saat ini, Dev mengerti bahwa di ranah rahasia ini, David seperti master formasi. Setelah mengatur formasi, kekuatan orang di dalamnya akan sangat meningkat, dan dia bisa menyesuaikannya kapan saja. Meskipun David tidak dapat menciptakan dunia rahasia ini, David pasti telah memahami aturannya setelah tinggal di dunia rahasia ini selama bertahun-tahun. Wajah Dev perlahan mulai berubah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Jika hanya untuk melawan kekuatan David, Dev sangat percaya diri, tetapi David ini memiliki kekuatan hukum di ranah rahasia, yang membuat Dev sedikit kewalahan. Namun segera, Dev merasa bahwa kekuatan ini sangat familiar. Ketika Dev melakukan perjalanan melalui ruang yang kacau, dia juga perlu mengertakkan gigi dan membawa kekuatan ini. Ini adalah kekuatan hukum, seharusnya semakin besar dunia rahasia, semakin kuat kekuatan hukum. Melihat tubuh Dev yang sedikit gemetar, David tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dunia luar benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu. Aku tidak tahu mengapa orang menyukai tubuhmu. Dev, seperti yang aku katakan, aku tidak akan membunuhmu, jadi jangan ikut campur dalam urusan sektor roh iblis kami, atau aku akan mencabik-cabikmu dengan lambaian tanganku. David masih ingin berdamai dengan Dev, dan tidak ingin memulai konflik,
Tubuh fisik Dev sangat menarik. David tidak memiliki cara untuk menyerang, dan bahkan jika dia bertarung, dia akan takut. David tidak ingin bertarung dengan Dev karena takut masuk ke tubuh fisik Dev. Selama Dev pergi, tidak peduli apakah dia menyelamatkan pacarnya atau pergi ke Pulau Penglai, akan ada jebakan yang menunggunya, jadi David tidak terburu-buru untuk berurusan dengan Dev. Kekuatan hukum belaka, aku bisa menanggungnya. Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba berteriak, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya seketika. Pedang pembunuh naga menebas, menciptakan penglihatan langit dan bumi, dan energi pedang yang tak tertandingi langsung menuju ke David. Melihat ini, David dengan cepat berbalik ke samping, menghindari energi pedang tajam dari pedang Dev. Kamu masih memiliki kemampuan untuk melawan? David menatap Dev dengan heran. Tapi saat ini, ratapan menyakitkan terdengar dari belakang David. Ketika David berbalik untuk melihat, dia menemukan bahwa beberapa kroninya telah terluka oleh pedang Ki, dan yang terparah telah dipotong oleh pedang tajam Ki Dev. Beberapa kroni memandang David kesakitan, mereka memilih untuk mengkhianati sekte roh iblis dan mengikuti David, tetapi mereka tidak ingin berakhir seperti itu. David sendiri tidak pernah menyangka bahwa pedang Dev tadi akan melukai kroni-kroninya di belakangnya. Jika Anda tahu ini, dia tidak akan mengelak sekarang, dan menghentikan energi pedang. Tapi sekarang sudah terlambat, beberapa kroni yang dia kembangkan dengan hati-hati akan mati secara tragis di bawah pedang Dev saat ini. Anda harus tahu bahwa kroni-kroni ini akan menjadi pion David untuk mengendalikan sekte roh iblis. Sekarang David bertanggung jawab atas sekte roh iblis sendirian, dia tidak tahu berapa banyak orang yang benar-benar patuh. David menoleh perlahan, dan menatap Dev dengan mata dingin. Adapun Dev, dia tersenyum tipis, dan cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya, menerangi seluruh sekte roh iblis. Kekuatan hukum memang kuat, tapi sayangnya alam rahasia sekte roh iblis terlalu kecil. Jadi bahkan jika David memobilisasi kekuatan hukum, Dev masih bisa melawan dengan tubuhnya yang kuat. Anda harus tahu bahwa Dev berjalan ke ruang yang kacau, dan kekuatan dalam aliran turbulen semuanya dibawa turun oleh Dev. Jangan menatapku seperti itu, dan kamu akan segera menjadi seperti mereka. Dev berkata dengan datar. Dev, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak pernah mengira kamu bisa melawan kekuatan hukum ini. Sepertinya hari ini aku akan serius denganmu. Wajah David ganas, dan sepasang mata memancarkan niat membunuh yang dingin. Orang ini memiliki niat membunuh terhadap Dev. Karena dia merasakan ancaman dari Dev, ancaman kematian. Mungkinkah kamu baru saja bercanda? Dev mengangkat sudut mulutnya, maaf, aku juga baru saja melakukan pemanasan, tapi antek-antekmu benar-benar tidak kompeten. Anda. David hampir mati karena marah. Anda harus tahu bahwa kroni-kroninya semuanya adalah pejabat tinggi dari sekte iblis, tetapi mereka semua memiliki kekuatan Wuhou agung. Dia terluka oleh pedang Dev karena dia tidak pernah menyangka energi pedang Dev tiba-tiba menuju ke arah mereka. Lagi pula, Dev ditekan oleh kekuatan hukum, siapa sangka dia masih bisa melawan? Dan pedang itu ditujukan pada David, siapa sangka David akan menghindarinya? Kebetulan semacam ini menyebabkan beberapa kroni David terluka langsung oleh energi pedang Dev. Dev, di alam rahasia ini, di bawah restu dari kekuatan hukum ini, aku adalah tuan di sini, dan aku akan memberitahu harga kesombonganmu. Setelah David selesai berbicara, tubuhnya menghilang dalam sekejap, kecepatannya sangat cepat. Dev mengerutkan kening, karena pada saat ini, bahkan matanya tidak dapat secara akurat menangkap sosok David. Kecepatan David sangat cepat sehingga mata dan otak Dev tidak bisa mengikuti. Melihat ini, Dev tidak punya pilihan selain menutup matanya, dan kesadaran spiritualnya langsung terpancar keluar. Karena dia tidak bisa melihatnya, dia hanya bisa mengandalkan kesadaran spiritualnya untuk menemukan sosok David. Segera, Dev menemukan bahwa David ada di sampingnya, dan segera meninju David. Tinju emas memancarkan cahaya, dan seluruh kekosongan bergetar di bawah tinju ini. Sayang sekali pukulan ini masih terlalu lambat, tinju langsung mengenai tubuh David, dan David memutar tubuhnya, dan meninju pinggang kiri Dev dengan keras. Ledakan! Dev terkena pukulan, dan tubuhnya tidak bisa membantu, dan mundur beberapa langkah. Dan David itu berdiri diam dan menatap Dev dengan mencibir.
Bersambung ke episode 194. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.